Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini Ibu akan membahas materi mengenai terjemahan untuk pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan pertama kan Ibu sudah memberikan kalian contoh cara menerjemahkan dari bahasa Indonesia, undang-undang ya, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Nah, di pertemuan kedua ini Ibu akan membahas materinya ya. Sebelum kita bahas materinya, Ibu jelaskan dulu tujuan kita mempelajari materi terjemahan. Yang pertama, membandingkan berbagai tulisan hasil terjemahan. Yang kedua, menyebutkan langkah-langkah menyusun terjemahan dengan benar. Dan yang ketiga, menerjemahkan kata, kalimat, dan paragraf pendek dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Nah, itu ya 3 tujuan kita mempelajari terjemahan.
Langsung saja ya kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, ada wangenan tarjamahan. Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa, nyaeta mindahkeun teks tina basa Sunda asal kana bahasa sejen atawa anyar. Nah, wangenan itu atau disebut juga pengertian, ya ini pengertian terjemahan. Terjemahan itu suka disebut juga alih basa, mengalihkan basa. Nah, memindahkan teks bahasa sumber, bahasa awal, bahasa asal ke dalam bahasa lain, bahasa yang baru. Jadi, terjemahan itu menerjemahkan ya, menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Contohnya, bahasa asalnya itu bahasa Sunda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris juga kan ada ya menerjemahkan. Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau bisa disebut juga translate. Nah, ini di dalam bahasa Sunda juga ada ya, mentranslatekan, tapi dalam bahasa Sunda itu namanya terjemahan. Sama saja artinya, yaitu menerjemahkan dari bahasa sumber, bahasa awal ke dalam bahasa baru. Contoh bahasa sumbernya apa? Kita dari bahasa Sunda, bahasa barunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang disebut dengan terjemahan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian terjemahan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan narjamahkeun atau menerjemahkan. Nyaeta nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana bahasa sejen. Kagiatan narjamahkeun teh kacida pentingna lantaran teu kabeh jalma ngarti atawa paham kana unggal basa nu dipake atawa digunakeun ku jalma sejenna. Upama wae teu kabeh urang Sunda bisa ngarti kana bahasa Inggris, kitu deui sabalikna. Nah, pengertian menerjemahkan itu yaitu menyalin atau memindahkan satu bahasa ke dalam bahasa lain. Kegiatan menerjemahkan itu sangat penting. Kenapa? Karena tidak semua orang mengerti atau paham kepada setiap bahasa yang digunakan oleh orang lain. Contohnya, tidak semua orang Sunda bisa mengerti bahasa Inggris. Sebaliknya, tidak juga semua orang Inggris ya mengerti bahasa Sunda. Itu yang dimaksud dengan menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu menyalin atau memindahkan satu bahasa ke dalam bahasa lain. Kenapa ada pengertian menerjemahkan? Karena tidak semua orang mengerti bahasa. Contohnya, kita juga belum tentu ya bisa paham pada bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris. Tidak semua ya, mungkin ada saja. Itu ya yang dimaksud dengan pengertian menerjemahkan atau narjamah. Kagiatan narjamahkeun teh lian pimerhatikeun segi-segi sejenna anu pangutamana teh dina segi bahasana. Nyaeta gaya basa, pilihan kecap, jeung saterusna oge jeung kualitasna. Nah, aturan narjamahkeun aya 3 kamampu basa anu kudu kacangking mun urang rek narjamahkeun. Jadi ada 3 ya kemampuan bahasa yang harus kita pahami ketika kita ingin menerjemahkan. Yang pertama ada kemampuan gramatikal, yang kedua kemampuan semantik, dan yang ketiga kemampuan sosiolinguistik. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kamampu gramatikal.
mangrupa pangaweruh ngeunaan kepecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejaan. Jadi, kemampuan gramatikal itu kemampuan kita dalam menguasai kekecapan itu kata ya, kata setiap kata, menyusun kalimah, menyusun alinea, dan melarapkan ejaan. Itu yang dimaksud dengan kemampuan gramatikal. Yang kedua, ada kemampuan semantik. Apa yang dimaksud dengan kemampuan semantik? Mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Naha aya dina basa Inggrisna atawa henteu. Nah, untuk kemampuan semantik ini yaitu ya pengertian mengenai satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari karena tidak semua istilah bisa diterjemahkan. Contohnya, dalam bahasa Sunda kan ada kecap, kacapi ya alat musik. Apakah di dalam bahasa Inggris kacapi itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Tidak ya. Karena itu sudah menjadi bahasa, ciri bahasa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat orang Sunda. Jadi, kecapi itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Makanya, kalian harus bisa mempunyai kemampuan semantik, kemampuan mengetahui bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di dalam bahasa Sunda ada istilah kacapi. Nah, kecap-kacapi itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Meskipun nanti kalian menerjemahkan dari Sunda ke dalam bahasa Inggris, ada kecap-kacapi, tidak perlu kalian mencari-cari ya apa bahasa Inggrisnya kacapi, cukup ditulis kacapi tapi dimiringkan. Itu ya yang dimaksud dengan kemampuan semantik. Yang terakhir ada kemampuan sosiolinguistik. Nah, mangrupa kamampu dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Naon terjemahan dina bahasa Indonesianana? Nah, bisa jadi sangkar tempurung kelapa. Tang tue kudu jadi bagai katak dalam tempurung anu hartina sarua jeung kurung batok nyaeta langka indit-inditan nepi ka kurang pangalaman. Nah, ini ya kemampuan sosiolinguistik. Kalian harus mempunyai kemampuan sosiolinguistik atau kemampuan untuk menggali arti atau makna teks. Contoh peribahasa ya. Nah, dalam bahasa Sunda kan ada babasan kurung batok. Apakah kurung batok itu bisa diterjemahkan langsung jadi sangkar tempurung kelapa? Tentu saja tidak ya. Kurung batok kan itu ada artinya. Artinya itu orang yang jarang berpergian, artinya ya. Nah, kalau sangkar tempurung kelapa kan itu berarti batok ya, lamun dina bahasa Sunda nama sangkar tempurung kelapa batok. Kurung batok babasan kurung batok artinya itu orang yang jarang berpergian atau kurang pengalaman. Nah, kalau sangkar tempurung kelapa itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi batok. Tentu saja tidak seperti itu ya. Kita harus mengetahui dulu peribahasa dalam bahasa Indonesia yang artinya orang yang jarang berpergian atau kurang pengalaman itu peribahasanya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Nah, dalam bahasa Indonesia itu artinya bagai katak dalam tempurung. Itu artinya sama, tapi babasannya berbeda. Kalau dalam bahasa Sunda
orang yang kurang pengalaman itu babasanya kurung batok. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu bagai katak dalam tempurung. Itu ya kemampuan sosiolinguistik. Selain dari kurung batok dan juga bagai katak dalam tempurung, ada contoh lain. Contohnya ini ya. Yang pertama ada matahari akan tenggelam. Nah, kan pasti kalian langsung menerjemahkan itu panon poe rek titelem. Kusababkan dari sini ya. Tenggelam jadi panon poe rek titelem. Tapi bukan itu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, yaitu panon poe rek surup. Ini kan artinya sudah akan malam ya. Ini. Yang kedua ada kapan ke rumahku. Pasti kalian langsung ini kan. Iraha reka imah abdi. Tapi yang benar itu iraha bade karo rompok. Itu yang dimaksud dengan kemampuan sosiolinguistik. Jadi kalian harus mempunyai kemampuan untuk menggali makna dan arti. Jadi dilihat dulu arti dalam bahasa Indonesia dan arti dalam bahasa Sundanya harus sama. Nah, itu ya. Tadi kita sudah bahas 3 kemampuan yang harus dimiliki agar kita bisa menerjemahkan. Nah, selain kita harus mempunyai kemampuan, ada juga media yang paling penting ketika kita ingin menerjemahkan, yaitu kamus ya ini. Kamus ini merupakan media yang sangat penting ya ini kamus. Nah, kamus itu kalau dipasing-pasing atau dibagi-bagi ya, ada 3 jenis. Yang pertama kamus umum, yang kedua kamus dua bahasa, yang ketiga kamus istilah. Untuk lebih jelas lagi kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kamus umum. Kamus umum teh mangrupa kamus anu tujuanana pikeun kaperluan umum, lain ngeunaan salah sahiji widang. Kukituna eusina teh sok lengkep. Contona Kamus Umum Bahasa Sunda LBSS. Kamus Bahasa Sunda. Nah, kalau kamus umum ini tujuannya itu untuk keperluan umum. Jadi bukan salah satu bidang saja ya. Contoh kalau dalam bahasa Sunda ada Kamus Umum Bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia ada Kamus Umum Bahasa Indonesia. Itu yang disebut kamus umum. Yang kedua, ada kamus dua basa atau dui basa. Mangrupa kamus nu nyebutan sasaruaanana kecap dina dua basa nu beda. Contohnya kamus lengkap Sunda Indonesia, Indonesia Sunda, Sunda Sunda. Ini ya. Lalu yang ketiga ada kamus istilah. Nah, mangrupa kamus nu eusina ngamuat istilah-istilah khusus dina widang paelmuan. Contoh kamus istilah sastra Sunda, kamus istilah elmuning basa. Itu ya, 3 contoh kamus dalam bahasa Sunda. Ada kamus umum, kamus dua bahasa, dan kamus istilah. Nah, kamus teh kalintang pentingna dina narjamahkeun. Pang-pang nama kamus dwibasa atau dua basa ya. Lantaran kamus dwibasa mah eusina nerangkeun sasaruaan kecap dina dua basa anu beda. Ayeuna mah kamus oge geus bisa diunduh atau di-download ku HP, terus bisa dipake iraha wae jeung di mana wae. Jadi
yang paling penting dalam menerjemahkan itu ada kamus dwibahasa, karena dwibahasa itu kan dua bahasa ya. Jadi kecap-kecap dari bahasa satu ke dalam bahasa lain. Contoh kecap tadi misal saya dalam bahasa Indonesia dan abdi dalam bahasa Sunda, itu ya dwi bahasa. Nah, mungkin untuk materi terjemahan itu saja. Jadi ada pengertian terjemahan, pengertian menerjemahkan, terus 3 kemampuan yang harus dimiliki ketika kita ingin menerjemahkan, dan juga ada 3 jenis kamus yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan. Nah, itu saja mungkin video yang bisa Ibu sampaikan dan materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai terjemahan. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk tugasnya nanti Ibu kirim di WA saja ya. Nah, sekian. Dan juga terima kasih untuk pembelajaran minggu ini, yaitu mengenai pengertian terjemahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.